nama aku si Jugi. Jugi itu artinya jagung untuk G2RT Indonesia. Sebelum mengenal aku lebih dalam, kenalan dengan teman-temanku dulu yuk. Perkenalkan, ini Gabriela, ini Namira, ini Evieta, ini Anissa, ini Hana, ini Diki, ini Tando, ini Farisan, dan yang terakhir, ini Reza. Tahukah kamu, Desa Muna terletak di Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Muna merupakan kabupaten yang berada di bawah administrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa Muna membuka lapangan kerja baru untuk warga sekitar guna meningkatkan potensi serta produktivitas masyarakat Muna. Program Global Gotong Royong atau G2RT Entrepreneur merupakan wujud inovasi sinergi gerakan gotong royong dan wirausaha desa yang hendaknya akan membawa kearifan lokal Indonesia ke peringkat dunia. Program G2RT sangat berbeda dengan program lainnya karena menonjolkan gotong royong. Namun, yang membuat unik program ini adalah gotong royong yang biasanya bersifat sosial dikemas melalui segi ekonominya. G2RT memiliki 4 pilar. Tetra 1 merupakan rantai wirausaha atau chainpreneur, menciptakan rantai dari hulu ke hilir melalui pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, dan pemberdayaan kapasitas UMKM serta pengelola badan usaha milik desa. Tetra 2 merupakan pasar wirausaha atau marketpreneur, menciptakan pasar non-kompetisi yang difasilitasi oleh pemangku kebijakan dengan dukungan regulasi maupun dukungan teknis. Tetra 3 merupakan kualitas wirausaha atau qualitypreneur, proses pelibatan produk desa ke dalam pasar kompetisi dengan peningkatan kualitas produk secara profesional dengan standarisasi produk. Tetra 4 merupakan merek wirausaha atau brandpreneur, pemeliharaan produk ikonik melalui strategi mendorong pertumbuhan dan perkembangan wirausaha menggunakan pendekatan nilai atau aspirasi merek ikonik dengan keistimewaan kebijakan pemangku kepentingan. Integrasi nilai gotong royong yang ada dengan Tetrapreneur diharapkan mengangkat kemandirian dan kewibawaan produk desa menjadi ikon-ikon dunia serta dapat menjadi sinergi bagi desa untuk mampu bersaing, bekerja sama, dan beradaptasi untuk terus maju ke tatanan global masa depan. Kisah kami dimulai dengan perjalanan ke pedesaan, di mana keindahan alam Muna menyatu dengan keramahan penduduknya. Di sini, kami bertemu dengan Pak Tando, kepala desa yang juga berperan sebagai pemikir inovatif di balik produk tortilla chips yang sedang naik daun. Selamat siang Pak, kami dari mahasiswa UGM. Ingin bertanya-tanya boleh? Boleh. Boleh tolong dijelaskan mengenai Desa Muna, Pak? Jadi Muna merupakan desa yang ada di pinggiran pantai dan mata pencaharian masyarakat di sini rata-rata nelayan. Tapi kita juga ada bahan tanaman pangan, jagung juga yang menjadi bahan baku utama kami juga seperti itu. Pak, sebenarnya saya mau tahu untuk produk jagung sendiri diproduksi sebagai apa ya, Pak? Jadi ada banyak sebenarnya, ada pakan untuk ternak, ada mie juga, dan ada juga yang paling baru nih adalah tortilla. Wah, menarik juga ya Pak produk-produk yang dihasilkan. Kalau untuk tortilla chips itu sendiri boleh dijelaskan nggak produknya seperti apa? Ya, jadi tortilla chip ini salah satu yang produk yang kami tawarkan. Ini juga jadi perunggulan untuk nanti ada produk model konsep namanya G2RT yang dikonsep oleh Ibu Rika. Ibu Rika ini adalah salah satu inisiator untuk G2RT, dan jadi diharapkan tortilla chip ini menjadi ikon global untuk Muna ini, jadi seperti itu. Wah, sangat menarik ya Pak produk tortilla chips ini. Kalau gitu boleh nggak kami keliling-keliling Desa Muna? Boleh deh, ayo kita jalan-jalan keliling desa. Baik Pak. Selagi kami diajak jalan oleh Pak Kepala Desa, kami bertemu dengan beberapa penduduk di Desa Muna. Perkenalkan, kami dari UGM Jakarta. Mbak dan teman-teman dari Desa Muna, semoga kalian semua betah ya. Saya mau izin tanya mengenai G2RT dan juga tortilla chips. Oh iya boleh Mbak, silakan mau tanya apa ya? Untuk program G2RT-nya sendiri itu bagaimana ya programnya di Muna? Oke, baik, untuk program G2RT sendiri sebenarnya memang sangat membantu banget ya untuk di desa ini, karena dari segi ekonomi kita jadi sangat membantu, dan untuk gotong royongnya jadi sangat lebih hangat lagi dan lebih aktif lagi dari penduduk desa sendiri. Kira-kira bagaimana ya harapan penduduk Desa Muna terhadap program yang sudah dibuat oleh G2RT? Kami harap dengan adanya G2RT, pendapatan dari Desa Muna bertambah dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa akan ada produk-produk lainnya di masa yang akan datang.
Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas jamuannya, telah menyambut kami semua di sini. Terima kasih juga atas informasinya. Semoga dapat memberi manfaat bagi kami, sehat-sehat bagi rakyat-rakyat muda sekalian. Terima kasih. Tadi kan sudah dijelasin sedikit tentang tortilla chips. Nah, kalian penasaran nggak sama proses pembuatannya? Jugi kasih tahu ya. Pertama-tama, aku direbus dengan campuran kapur api sampai mendidih. Setelah mendidih, aku diangkat dan dicuci dengan air bersih untuk membersihkan kulit ari dan bekas kapur api. Selanjutnya, aku digiling hingga tubuhku gepeng. Setelah aku gepeng, aku digepengin lagi berkali-kali hingga benar-benar halus. Setelah itu, aku dipotong-potong hingga berbentuk segitiga. Jika sudah terbentuk segitiga, aku dijemur di bawah panasnya terik matahari. Tahap terakhir agar aku bisa dikonsumsi, aku harus digoreng terlebih dahulu. Setelah itu, aku siap dimakan. Setelah memahami lebih dalam mengenai betapa istimewanya sumber daya yang dimiliki Muna, kami merasa Muna memiliki banyak potensi ekonomi yang harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Dengan hasil produksi jagung yang melimpah dan dukungan dari program G2RT, Tortilla Chips dapat menjadi produk unggulan Desa Muna yang nantinya dapat menjadi ikonik global. Maka dari itu, kami perlu memberikan dukungan kepada Desa Muna untuk mengembangkan produk ini secara lebih lanjut agar dapat memberikan added value pada Tortilla Chips. Kembali di Hiruk Pikuk Jakarta, kami melakukan market research untuk memahami keinginan customer. Dengan wawancara yang terstruktur, kami menggali lebih dalam apa sih yang sebenarnya diinginkan konsumen pada produk Tortilla Chips. Hasil dari wawancara kemudian kami gunakan untuk melakukan pengembangan produk. Berikut adalah hasil wawancara kami. Nanti silakan jawab dengan urutan dari paling suka ke paling tidak suka ya. Kalau beli keripik, lebih suka yang ukurannya kecil, sedang, atau besar? Oke, dari sedang, kecil, lalu besar. Kalau untuk bentuknya, lebih suka yang standing pouch, center seal, atau tabung? Ini, lalu ini. Kalau untuk bahan kemasan, lebih suka kemasan berbahan dasar plastik, kertas, atau karton? Plastik, kertas, lalu karton. Pertanyaan terakhir ya, kalau ada snack tortilla chips yang berbentuk seperti ini, kakak tertarik untuk mencoba tidak? Tertarik dong, kan produk lokal, pengen coba. Selanjutnya adalah pembahasan desain dan distribusi produk. Dengan data yang telah kami kumpulkan, kami mendalami aspek desain dan distribusi Tortilla Chips. Teori House of Quality dan diagram supply menjadi acuan kami dalam memahami kebutuhan pelanggan dan bagaimana ini dapat tercermin dalam produk. Lalu, lahirlah si Jugi. Untuk mengintegrasikan kepuasan pelanggan ke dalam produk, dapat dilakukan dengan QFD atau Quality Function Deployment. Beberapa manfaat dari QFD adalah mengetahui pemahaman tentang pelanggan, meminimalkan risiko yang tidak diinginkan, mengetahui daftar prioritas persyaratan pelanggan. Pendekatan QFD adalah dengan matriks yang disebut HOQ atau House of Quality seperti yang tertera pada bagan di bawah ini. Berikut merupakan hasil dari wawancara untuk mengetahui kebutuhan pelanggan. Dilanjut dengan penjelasan mengenai hasil wawancaranya. Berdasarkan gambar dari HOQ, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumen lebih menyukai material ringan dan kuat sehingga kami memberikan solusi menggunakan kemasan plastik. Komposisi bahan yang gurih, kami memberikan solusi dengan memberikan inovasi sambal dari bonggol jagung. Neto keripik banyak dengan memberikan solusi jumlah produk dalam kemasan lebih banyak dibandingkan udara. Dan ukuran kemasan yang disukai konsumen yaitu ukuran sedang. Pengembangan produk Tortilla Chips juga akan dilakukan dengan menambah saus yang terbuat dari bonggol jagung. Berdasarkan data Journal of Food and Nutrition, diketahui bahwa jagung merupakan makanan berserat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan. Yuk kita langsung masuk ke proses pengolahannya. Pertama-tama, bonggol jagung diolah menjadi bubuk, lalu ditambah bahan seperti tomat, cabai, dan bumbu lainnya. Setelah itu, saus yang sudah diaduk dikemas dalam cup yang sudah dilabeli logo G2RT, kemudian dimasukkan ke dalam kemasan Tortilla Chips. CIRT atau Produk Industri Rumah Tangga adalah sertifikasi yang diberikan oleh BPOM untuk menjamin keamanan, mutu, dan khasiat suatu produk makanan seperti Tortilla Chips ini. Beberapa hal yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi PIRT adalah penggunaan bahan baku yang aman dan mematuhi standar keamanan pangan. Penggunaan label yang jelas dengan informasi yang lengkap, termasuk nama produk, komposisi bahan, tanggal kadaluarsa, petunjuk penyimpanan, serta informasi gizi jika diperlukan. Harus mematuhi standar kebersihan dan sanitasi yang ketat untuk mencegah kontaminasi dan menjaga keamanan produk.
menjalani pengujian dan analisis laboratorium untuk memastikan bahwa produk Tortilla Chips memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Harus memiliki sistem pengendalian mutu yang efektif untuk memastikan setiap produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang terakhir adalah mengajukan permohonan sertifikasi PIRT serta halal kepada BPOM dan membayar biaya yang telah ditentukan. Untuk menjelaskan bagaimana distribusi produk Tortilla Chips, kami membuat supply chain network atau yang biasa disebut diagram rantai pasok. Dan make or buy decision, kami menggunakan make decision untuk memproduksi sendiri Tortilla Chips khas Muna. Untuk mendukung Tetra 1 yaitu Chain Premier, maka 80% bahan baku harus berasal dari Muna. Bahan baku tersebut didapatkan dari ladang jagung, ladang cabai, supplier bumbu, dan supplier kemasan yang berasal dari Muna. Selanjutnya, proses produksi Tortilla Chips dilakukan di tempat produksi. Setelah selesai diproduksi, Tortilla Chips disimpan di area penyimpanan hasil produksi UMKM Muna yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Desa. Untuk mendistribusikan produk ke jangkauan yang lebih luas, Tortilla Chips dikirimkan ke distributor di dalam Muna maupun di luar Muna. Untuk selanjutnya, dikirimkan ke retailer seperti tempat oleh-oleh, warung makan, tempat wisata, bandara, dan lain-lain. Setelah penelitian yang mendalam, kami siap menghadirkan kesimpulan yang akan mengubah cara pandang kami terhadap promosi. Strategi kami bukan hanya tentang menjual, tetapi tentang menceritakan kisah di balik setiap chips. Mari jadi perkenalkan lebih dalam melalui kisah berikut. Enak banget, beda ya dari yang lain ya? Iyalah, Tortilla Chips. Beda dari keripik-keripik yang lain. Mau tahu kenapa bisa seenak ini? Enaknya tortilla berasal dari sini. Dari jagung mentah seperti ini, warga mengolah jagung menjadi produk tortilla berkualitas. Memiliki arti dalam dengan konsep gotong royong. Keripik ini memiliki rasa yang unik dengan memadukan jagung dan bonggol jagung sebagai perasanya. Gimana? Udah pada penasaran kan dengan keripik Tortilla Chips khas Muna? Nantinya kalian bisa kepoin produk Tortilla Chips Mutiara Muna lewat Instagram dan TikTok. Program G2RT telah membawa kita pada pengalaman yang mendalam tentang kekuatan inovasi lokal. Terima kasih ya telah bersama kami dalam petualangan ini. Yuk kita dukung terus keberlanjutan dan inovasi produk lokal kita. Sampai jumpa!